warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Iklimah Salimatul Alimah dengan NIM 12221000049 dari kelas 3B jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan mata kuliah Perkembangan Sosial dan Emosional Anak yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Naufal Fairuzillah, BA, BSED, MPD, MED, dan Bapak Dr. Aam Kurnia, MPD. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan keterampilan sosial emosional pada anak dalam gangguan pendengaran atau yang disebut dengan tunarungu. Teman-teman, materi apa saja ya yang akan saya bahas? Yang membahas tentang sosial emosional, yang kedua yaitu tentang gangguan pendengaran. Yang pertama yaitu tentang perkembangan sosial. Teman-teman harus tahu dulu apa itu perkembangan sosial. Perkembangan sosial yaitu mengacu pada perkembangan tingkah laku anak yang memungkinkan mereka beradaptasi terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Dengan kata lain, perkembangan sosial merupakan proses belajar anak dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi kelompok. Nah, dalam perkembangan sosial juga memiliki tujuan nih teman-teman, yaitu membantu anak berinteraksi dengan lingkungan. Adapun tujuan perkembangan sosial anak usia dini menurut Morrison yaitu membantu anak belajar lebih baik dan berhasil di sekolah dan segala aktivitas dalam kehidupan. Dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Proses sosialisasi sangat membantu dalam mencapai hasil belajar yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik, kita perlu benar-benar mendorong perkembangan sosial anak. Teman-teman, ada juga nih manfaat sosial bagi anak. Yang pertama, yaitu anak memiliki sikap bersahabat dan mudah bergaul dengan teman sebayanya. Yang kedua, yaitu anak toleran dan perhatian terhadap orang lain. Yang ketiga, yaitu mempunyai sikap peduli sosial, misalnya menolong orang lain, kemudian mengajak temannya bermain, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu anak mempunyai sikap senang mengungkapkan perasaannya dan bekerja sama. Yang kelima yaitu anak bersifat demokratis dalam perilaku sosialnya. Yang keenam yaitu anak dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Yang ketujuh yaitu anak dapat menyelesaikan konflik dengan orang lain. Dan yang terakhir, anak memahami dan mempunyai kemampuan menganalisis hubungan dengan orang. Kemudian, lanjut teman-teman, kita harus mengetahui apa itu perkembangan emosi. Nah, emosi adalah perasaan batin seseorang baik berupa pikiran kacau, nafsu, keadaan mental dan fisik, serta bentuknya seperti rasa takut, gelisah, marah, depresi, mudah tersinggung, dan juga yang muncul sebagai suatu gejala atau rasa iri, kecemburuan, kegembiraan, cinta, rasa ingin tahu. Nah, dalam perkembangan emosi ini terdapat beberapa hal mendasar yang mendorong pentingnya perkembangan emosi pada anak usia dini, yaitu yang pertama, anak makin kompleksnya permasalahan kehidupan di sekitar anak. Yang kedua itu peningkatan kesadaran bahwa anak adalah praktisi dan investasi masa depan perlu dipersiapkan secara optimal. Yang ketiga yaitu tergantung pada kelompok anak, usia anak maksudnya. Kemudian dukungan yang terbaik harus diberikan agar tidak ketinggalan tahapan apapun. Adapun fungsi dan peranan emosi yaitu dalam perkembangan anak adalah yang pertama sebagai bentuk komunikasi dengan lingkungan, yang kedua itu sebagai bentuk kepribadian dan evaluasi diri anak, yang ketiga itu sebagai media bentuk emosi, yang keempat itu sebagai bentuk kebiasaan, dan yang kelima itu sebagai upaya untuk berkembang.
Nah, lanjut teman-teman. Kemudian, apa itu perkembangan sosial emosional anak? Nah, perkembangan sosial emosional anak yaitu yang mengacu pada perubahan perilaku yang disebabkan oleh emosi spesifik di sekitar awal kehidupan dan dialami melalui interaksi dengan orang lain. Pertumbuhan sosial emosional merupakan perubahan perilaku yang menyertai emosi tertentu yang datang dari hati. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu tentang gangguan pendengaran pada sosial emosional anak. Nah, gangguan pendengaran adalah hilangnya kemampuan pendengaran suara dalam rentang frekuensi pendengaran normal dan merupakan pendengaran. Nah, pendengaran ini merupakan bagian penting dari perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Pendengaran ini adalah kemampuan mengenali perbedaan dan persamaan bunyi. Nah, teman-teman, gangguan pendengaran ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada gangguan pendengaran ringan dan juga gangguan pendengaran berat. Nah, apa perbedaannya? Jikalau gangguan pendengaran ringan yaitu gangguan suara pada anak usia dini, bukan berarti anak tersebut tuli, melainkan anak belum mampu menyebutkan nama-nama suara yang ada di sekitarnya. Misalnya, suara alam, anak menjadi kurang peka terhadap suara-suara di sekitarnya. Mereka sudah tidak mampu lagi menirukan bunyi-bunyi tertentu, menyanyikan lagu-lagu sederhana, menceritakan kembali peristiwa, mengulang alur cerita, atau mengenali kemiripan kata-kata yang berirama. Kemudian, jikalau gangguan pendengaran berat adalah gangguan pendengaran yang sangat parah sehingga seseorang tidak dapat mendengar suara di bawah 90 desibel serta dengan suara yang dihasilkan oleh peralatan listrik. Kondisi ini dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan sosial dan emosional anak serta prestasi akademik anak. Nah, adapun beberapa tantangan pada gangguan pendengaran anak yang berpengaruh pada sosial emosional anak, yaitu yang pertama, komunikasi anak dengan gangguan pendengaran mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang lain seperti anggota keluarga, teman sebaya, dan guru. Hal ini dapat membuat mereka merasa terisolasi secara sosial dan menghambat kemampuan mereka untuk membentuk hubungan yang bermakna. Selain itu, anak mungkin kehilangan informasi penting di sekolahnya yang dapat berdampak negatif pada prestasi akademis anak. Kemudian, yang kedua yaitu pengembangan keterampilan bahasa anak menjadi berkurang. Nah, gangguan pendengaran yang parah dapat mempersulit anak belajar bahasa dan berdampak negatif pada kemampuan kognitif dan akademik mereka. Mereka mungkin kesulitan untuk memproses kalimat yang rumit, memahami ekspresi idiomatik, dan memahami bahasa gangguan pendengaran, teman. Yang pertama yaitu gangguan pendengaran yang terjadi sebelum lahir. Ada beberapa faktor, teman-teman, yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran sebelum anak lahir. Yang pertama yaitu salah satu atau kedua orang tua anak tersebut tuli atau memiliki gen yang tidak normal. Yang kedua yaitu akibat keracunan obat-obatan ketika sang ibu sedang hamil hingga diakibatkan obat penggugur kandungan. Yang kedua yaitu gangguan pendengaran yang terjadi saat kelahiran. Seorang anak dapat menjadi tulang rungu atau gangguan pendengaran ketika lahir akibat proses persalinan, seperti sang ibu yang dibantu menggunakan alat penyedot untuk membantu proses kelahiran atau di vakum ya, teman-teman. Selain itu, bayi prematur atau lahir sebelum waktunya juga berpotensi terlahir sebagai tunarungu atau mendapatkan gangguan pendengaran. Yang ketiga itu gangguan pendengaran yang terjadi setelah kelahiran atau postnatal, yaitu seorang anak dapat menjadi tunarungu setelah lahir akibat beberapa hal. Yang pertama yaitu karena infeksi disebabkan bakteri, infeksi yang menyerang otak atau infeksi yang bersifat umum. Yang kedua yaitu anak yang diberi obat-obatan ototoksik. Yang ketiga itu karena kecelakaan yang dialami anak sehingga mengakibatkan kerusakan alat pendengaran telinga bagian dalam. Nah, materi yang terakhir yaitu, teman-teman, itu tentang hambatan pendengaran, gangguan pendengaran, yaitu yang mempengaruhi kemampuan dalam berkomunikasi. Jadi hambatan dalam gangguan pendengaran itu yaitu yang mempengaruhi kemampuan dalam berkomunikasi, terutama secara lisan.
Lalu keterbatasan dalam berkomunikasi ini dapat menyebabkan anak menjadi enggan berinteraksi dengan orang lain karena takut tidak ditemani atau dipahami. Anak-anak bisa menjadi kesepian dan terisolasi. Depresi pada anak juga dapat mempengaruhi evaluasi diri anak, menganggap tidak jelas diri sebagai suatu kekurangan dan menimbulkan kecenderungan membentuk citra diri yang negatif. Di sisi lain, jika anak tidak menganggap pendengarannya sebagai cacat pribadi, mereka dapat mengembangkan citra diri yang lebih positif. Di sisi emosional, anak yang memiliki gangguan pendengaran ingin selalu berada dalam pelukan ibunya dan mudah merasa cemas karena kurang mandiri akibat didikan orang tua yang jadi kesimpulannya yaitu perkembangan sosial emosional mengacu pada perubahan perilaku yang disebabkan oleh emosi spesifik di sekitar awal kehidupan dan dialami melalui interaksi dengan orang lain. Pertumbuhan emosional merupakan perubahan perilaku yang menyertai emosi tertentu yang datang dari hati. Perkembangan emosional dipahami sebagai tumbuhnya kemampuan seorang dalam berinteraksi dengan orang lain, sedangkan perkembangan emosional adalah tumbuh kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan perkembangan emosi mengacu pada tumbuhnya kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Gangguan pendengaran atau disebut juga tunarungu dapat dipahami sebagai suatu kondisi gangguan pendengaran yang mengganggu persepsi terhadap berbagai rangsangan termasuk pendengaran. Pengertian anak tunarungu telah diberikan oleh banyak ahli dan pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama. Gangguan pendengaran dapat disebabkan oleh faktor genetik, interaksi ibu seperti cacar air saat hamil, komplikasi saat melahirkan, serta penyakit pada masa kekanak-kanakan sampai cacat air. Saat ini banyak anak yang terlindungi dari gangguan pendengaran melalui vaksinasi untuk mencegah penyakit menular seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi saya dalam video ini, dan mohon maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang dipahami. Kemudian jika teman-teman ada yang kurang mengerti dalam pembahasan saya, boleh teman-teman untuk bertanya di kolom komentar teman-teman. Nah, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf teman-teman apabila ada kesalahan dari saya dan penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.